Selamat sore Buat Bapak dosen dan teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Ninggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2432. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-10, di mana praktikum ke-10 kita ini dia itu berfokus eh, bagaimana kita nanti menggabungkan aplikasi Cashflow, Cashflow dengan Situdus kita. Nah, di aktivitas praktikumnya itu dikatakan nanti bahwa kita disuruh membuat yang namanya aplikasi cash flow. Nah, ini adalah nanti program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari. Nah, dan pada praktikum sebelumnya kita sebenarnya sudah membuat namanya aplikasi cash flow. Namun fungsionalitasnya itu masih terbatas karena dia hanya bisa dipakai oleh satu pengguna. Karena di sini belum ada fitur yang namanya autentikasi yang memastikan setiap data cash flow itu tersimpan sesuai dengan pengguna yang sedang login. Nah, makanya pada praktikum ini kita akan menambahkan fitur autentikasi itu pada aplikasi Cashflow yang kita buat sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk kepada bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini dijelaskan di sini ada yang namanya Cashflow Control. Nah, di Cashflow Controller ini tujuannya di sini nanti ada REST Controller Endpoint, API atau cash flow, di mana itu nanti contohnya seperti nanti di sini ada CRUD full untuk search dan juga filter label nantinya. Nah, kemudian di sini juga nanti ada autentikasi autentikasi wajib yang nanti dia mengambil user dari JWT token yang diberi yang ada. Nah, kemudian di sini kita akan juga di cash flow ini nanti akan menghandle yang namanya validasi, kemudian respons dari dan error dari semua cash flow ini. Nah, di cash flow controller ini nanti juga ada juga nanti fitur tambahan di mana nanti dia ada nanti autentikasi, dia nanti akan mengambil label cash flow unik dan nanti mencarinya search by apanya keywordnya. Nah, kemudian di sini ada nanti routing API terstruktur di mana nanti di sini ada update, update, delete dan juga eh, ya update dan juga delete. Nah, kemudian delete label sendiri sini. Nah, kemudian ini nanti akan terkoneksi dengan yang namanya Cashflow Service dan juga dengan si repositorinya nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini kita adalah home controllernya. Di sini kita akan ada REST controller dari si home atau nanti di sini adalah endpointnya. Kemudian ada self metadata aplikasi. Kemudian ya, kemudian dia nanti bisa di entry verified untuk monitoring deploy si app-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu nanti adalah si user controller ini. Nah, di bagian ini nanti dia ada terdapat REST controller endpoint users, di mana nanti dia register, login, profil dan juga update. Nah, kemudian di sini ada nanti request body atau input dari validasi yang nanti dia lebih ketat nantinya. Nah, nanti di sini juga akan dikelola yang namanya error dan respon standar. Ya, respon standarnya. Kemudian nanti di sini ada juga integrasi JWT, di mana artinya itu dia nanti akan menggenerate dan mereturn di login itu nanti. Nah, kemudian di sini ada juga fitur update profil, ganti ganti password dan juga cek current usernya. Nah, ini cek current usernya. Nah, kemudian di sini ada nanti di setiap endpointnya itu akan diamankan out out interceptor dan juga nanti auto token nanti di sininya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah si to do controller ini. Nah, di sini adalah dia nanti adalah REST controller endpoint atau API atau to-dos, atau kita dapatkan ini sebagai CRUD lengkapnya nantinya. Nah, kemudian di sini ada validasi di sini nanti di to do controller ini ada validasi input, bind data dan juga bind data dengan user yang didapat dari token nantinya. Nah, kemudian di sini ada juga nanti dia ngerespon ngerespon eh, error sukses atau validasinya lengkap.
Nah, kemudian dia akan memanggil service to do untuk memproses si backend-nya. Kemudian akan ada autentikasi dan juga otorisasi untuk setiap root-nya nantinya. Nah, di sini nanti dia akan mendukung pencarian batch delete dan juga update status nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ini kita boleh desain dulu yaitu to do Java. Nah, di to do Java ini dia di sini adalah sebagai entity nanti di entity-nya ini ada yang namanya tugas JPA tugas di mana nanti dia terdiri dari ID, user ID, judul, deskripsi dan juga sudah selesai atau belum. Dan kemudian di sini ada waktu updated nih. Nah, kemudian di sini ada fitur is finished untuk menandai yang saya katakan tadi apakah dia sudah complete to do nanti ya. Nah, kemudian di sini dia nanti juga akan menggunakan fungsi getter dan setter secara lengkap. Kemudian di sini ada representasi satu to do untuk user tertentu. Kemudian nanti di sini juga ada yang namanya di sini nanti dia bisa di extend untuk priority dan untuk priority deadline dan sebagainya. Dan di sini juga nanti dia ada resist dan juga update-nya. Update untuk time lokasi date-nya ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yang di bagian berikutnya itu adalah cash flow Java. Nah, di cash flow Java ini dia adalah entity utama dari si cash flow. Di mana di sini ada ID, user ID, tipe, label, sumber dan jumlah, deskripsi dan juga time step tentunya. Nah, nanti ini dia otomatis set waktu create atau juga update. Nah, kemudian di sini ada validasi input dengan tipe I6 nantinya. Nanti kita akan bahas dan juga field requirement di sini. Nah, kemudian di sini ada nanti getter dan setter untuk masing-masing setiap atribut. Nah, kemudian nanti akan digunakan di service di bagian service, controller dan repository dari si cash flow ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yaitu yang ini, out token ini. Nah, di out token ini dia nanti merupakan entity untuk token autentikasi nantinya. Nah, di sini nanti ada user ID, token dan juga expired-nya. Nah, kemudian ini dipakai sebagai ketika nanti login atau nge-track aktif si usernya. Nah, kemudian field type step-nya ini eh, itu untuk mengatur kadaluarsanya nantinya. Nah, di sini nanti ada getter dan setter untuk kebutuhan si servisnya dan nanti di sini akan menentukan tokennya itu valid. Ada di sini nanti dia akan menentukan tokennya itu valid atau tidak nantinya. Nah, kemudian ini juga akan terhubung ke entitas utama si usersnya nantinya. Nah, kemudian kita masuk berikutnya, yaitu di bagian user ini. Nah, di bagian user ini, dia adalah entity user, di mana nanti sini ada ID, name, email, password, create add, dan update add. Nah, ini create add dan update add ini sebenarnya berfungsi sebagai time step-nya kalau kita bilang. Nah, kemudian ini adalah penanda utama dari identitas si user dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian di sini akan ada getter dan setter lengkap untuk setiap field, bukan untuk setiap field, tapi untuk field-field yang dianggap yang penting di sini. Nah, kemudian seperti ini kan dia tidak tidak semua ada getter dan setternya. Nah, kemudian kita di sini juga akan ada yang namanya dia akan berelasi dengan nanti di sini out token yang tadi, cash flow, dan juga si tuduhnya. Nah, makanya dimasukkan dia ke dalam bagian saintifis. Nah, nanti di sini juga dia digunakan untuk aplikasi untuk pengambilan info users otentiknya nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya kita masuk ke bagian interceptors. Nah, di out interceptor ini dia nanti dia akan menginterceptor setiap request yang masuk nantinya. Nah, kemudian dia akan mencek endpoint dari si publiknya. Dia ya dia akan mengecek endpointnya apakah dia public atau dia nanti protected yang ini. Kemudian dia akan melakukan validasi. Kemudian dia akan menginjek user ke dalam konteks.
setelah tokennya itu dianggap valid nantinya. Nah, kalau dia sudah valid tokennya, berarti dia nanti akan diinjek ke ini set user ke out context. Nah, kemudian dia akan mereturn error untuk token yang tidak invalid, expired atau request atau tidak authorized. Yang ini semua. Nah, kemudian di sini nanti akan dipasang ini interceptor ini dipasang sebagai filter ya, berfungsi sebagai filternya nantinya. Filter eh, melalui konfigurasi nantinya. Nah, kemudian di sini nanti dia akan mengamankan semua endpoint eh, REST yang butuh login nantinya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini ada yang kita bahas pertama dari ini, user repositories. Nah, di user repositories ini dia akan mengakses data user, nanti dicari berdasarkan ID atau email. Kemudian dia di sini juga ada kunci integrasi untuk seluruh service usernya. Nah, ini ada dan juga si user repository ini dia merupakan jembatan entity dari si user dan juga si database-nya dari si DB-nya. Nah, kemudian ini nanti digunakan menggunakan banyak service seperti autentikasi, profil dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini nanti ada CRUD dengan validasinya. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu ada to-do repository. Nah, di to-do repository ini dia merupakan interface si root to-do di mana nanti di sini ada add, get, dan hapus berdasarkan ID atau user. Nah, user ID atau ID. Nah, kemudian di sini ada pencarian keyword dan filter status. Nanti ini dipakai to-do service untuk melakukan operasi database DB. Nah, kemudian dia hanya menjamin data milik user terkait terkait yang akan diproses nantinya. Nah, kemudian di sini dia akan mendukung yang namanya batch mul- batch atau multi update untuk user case tertentu nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah Cashflow Repository. Nah, di sini adalah dia berfungsi sebagai interface untuk mengakses cashflow-nya, di mana di sini ada nanti CRUD, kemudian search, kemudian ada filter label, kemudian ada validasi berdasarkan user ID. Nah, dia nanti di sini dia akan mencari cash flow itu by ID, by ID, user, keyword dengan nanti menggunakan query method nantinya. Nah, kemudian dia akan mendukung fitur pencarian dinamis seperti nanti pencarian label dan deskripsi. Kemudian dia juga nanti di sini akan mengambil daftar label cash flow unik. Biasanya nanti ini kalau kita menggunakan filter nantinya. Nah, kemudian di sini nanti dia digunakan di cash flow service untuk transaksi data nantinya. Nah, juga di sini nanti dia punya yang namanya optimize query untuk user multidata nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya out token repository. Nah, di sini nanti dia merupakan interface akses data atau interface repository untuk tabel out token. Nah, di sini nanti ada CRUD token autentikasi, kemudian query by user ID, dan juga by token. Nah, kemudian di sini dia akan dukung validasi token saat nanti ada namanya request API nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan pastikan hanya satu token yang hanya satu token yang valid untuk satu sesi nantinya. Kemudian di sini digunakan out token service untuk operasi database yang terkait dengan si tokennya itu. Nah, kemudian di sini dia juga nanti akan menangani yang namanya expired dan juga clean up nantinya. Nah, kemudian kita bahas ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah to do service. Nah, di to do service ini adalah bisnis logik dari semua proses to do. Di sini nanti ada buat, update, hapus, ambil dan juga search. Nah, kemudian di sini dia akan memanage to do berdasarkan user aktif. Di sini juga nanti ada integrasi repository nanti di sininya dan mapping entity untuk ngerespon nantinya. Nah, kemudian di sini ada validasi untuk ini to do punya siapa. Nah, kemudian di sini juga ada filtering by keyword, statusnya is finish atau tidak. Kemudian di sini ada fitur juga search. Nah, Nah, nanti di sini juga di to do service ini dia akan dipanggil di tiap endpoint atau di API atau di si to do nantinya.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yaitu user service. Nah, di bagian user service ini dia nanti sebagai operasi utama penggunanya lah. Nah, di mana di sini nanti ada sign up, ada up profile, get user, kemudian dia has password. Nah, kemudian di sini ada cek email unik dan validasi sebelum kita nanti bisa menginsert data. Kemudian di sini ada pengamanan password menggunakan hash dan juga update. Kemudian di sini juga nanti dia memanage data user profile seperti nama, email dan juga password. Dan juga nanti user ini dipakai controller untuk proses si root user tadinya nantinya. Nah, kemudian di sini dia akan menyediakan metode eh, mencari user berdasarkan email ataupun ID. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya auto token service. Nah, di auto token service ini nanti dia berfungsi sebagai pengelola utama token login si usernya. Nah, dia akan mencek keberadaan tokennya dan masa aktif atau validasi atau expired dari si tokennya. Nah, dia kemudian si token ini akan dihapus ketika kita logout. Kemudian di sini ada dia nanti juga si token ini akan diintegrasikan langsung dengan database token. Nah, kemudian dia nanti dipanggil untuk setiap request yang membutuhkan nanti yang namanya otorisasi, ya. Dan gunanya si out ini, dia nanti akan mencegah yang namanya itu sesi ganda atau adanya ketidak non ya non valid. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu kita akan membahas tentang nih cash flow service ini. Nah, di cash flow service ini adalah bisnis logic untuk nanti misalnya ada create, get, update dan juga delete di sini. Dia nanti juga di sini mengelola filter atau search berdasarkan search dari data si cash flow usernya. Nah, kemudian di sini ada integrasi dengan repository nanti dia untuk persistence-nya. Nah, kemudian di sini ada validasi data dan penyesuaian dengan usernya nantinya. Di sini juga dia nanti akan menghandle error dan business rules. Ya, menghandle error atau ya aturan-aturan dari si cash flow ini. Nah, kemudian di sini dia akan di juga akan menggenerate list label untuk keperluan nanti UI-nya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Di bagian berikutnya itu kita masuk ke bagian inamnya. Nah, di bagian inam ini eh, nanti ada tiap kategori, ada untuk pemasukan dan juga ada untuk pengeluaran. Nah, ini adalah metode parsing dari eh, nanti dia akan memparsing dari string ke enum nantinya. Nah, dia akan publish state, e-type, dia akan membuat jadi e-type dari string yang ada. Nah, kemudian kenapa gitu? Karena ketika kita memasukkan data nanti itu masih dalam bentuk string, sehingga harus diubah nanti ke dalam bentuk enum menggunakan parsing. Nah, di sini juga nanti ada ini nanti gunanya sebagai parameter wajib ketika nanti kita melakukan insert atau update si cash flow-nya. Nah, kemudian di sini dia akan memudahkan proses validasi request nanti juga di si controller kita. Nah, kemudian dia nanti digunakan untuk filter dan ya filter dan reporting si cash flow-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian utils-nya. Di bagian utils-nya ini ada JWT util. Nah, ini gunanya sebagai utility class untuk menggenerate dan memvalidasi JWT, di mana JWT ini dia maksudnya nanti token, di mana tokennya itu nanti berbasis JSON dia, JSON. Nah, kemudian di sini dia akan menyediakan metode parsing sama seperti yang tadi parsing. Dia akan ngeklaim eh, user dari tokennya tadi. Nah, kemudian dia akan mengenerate token berdasarkan eh, expiry. Nah, berdasarkan ya mengenerate berdasarkan ya expiry itu berarti ya kapan kapan dia bisa dipakai terakhir atau masa berlakunya seperti expired lah kita bilang. Nah, kemudian di sini dia akan memastikan keamanan autentikasi eh, si request melalui nanti melalui header. Nah, kemudian nanti dia dipakai Java JWT util ini dipakai oleh service tadi, user tadi, login dan juga login untuk nanti autentikasinya itu. Nah, kemudian JWT util ini dia akan memastikan token itu tidak expired atau ya dan dia harus valid. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya itu yaitu aplikasi Java.
Nah, di aplikasi Java ini dia adalah entry point dari eh, aplikasi Spring Boot yang kita lakukan ini. Nah, di mana nanti dia akan menginisiasi semua konfigurasi komponen ataupun adanya dependensi, ya dependensi Jackson nantinya. Nah, kemudian di sini dia akan mengatur alur 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 dari alur kehidupan dari aplikasi itu pada saat dia di start atau di stop. Nah, kemudian dia akan mengidentifikasi package utama aplikasi dan dapat digunakan untuk kita gunakan nanti untuk custom logic pada saat kita misalnya nge-launch. Nah, ini nanti endpoint dan juga ini menjadi endpoint dasar bagi sistem backend kita nantinya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang ini app Explorers ini. Eh, ini adalah koleksi request khusus untuk si Cashflow, di mana nanti di sini dia ada nanti untuk tambah, lihat, update, hapus, search dan juga search label. Nah, di sini dia akan mendukung request pencarian berdasarkan basis keywordnya, dan di sini ada endpoint nanti untuk pengambilan label si Cashflow-nya nantinya. Nah, kemudian di sini ada juga untuk app REST-nya ini. Di app REST-nya ini adalah eh, sama juga sebenarnya seperti tadi, tapi ini dia nanti akan menguji manual seluruh API autentikasi dan users, di mana nanti ini sebenarnya lebih sangat penting kalau kita buat nanti untuk pengembangan awal aplikasi kita. Nah, kemudian di sini dia akan berisi contoh request header atau body, ya. Kemudian dia ada nanti proses autentikasi atau barrier token, dan kemudian dia akan membantu dokumentasi API secara langsung dan dapat di custom sesuai pengembangan pengembangan kita nantinya. Nah, kemudian di sini juga ada app to do REST-nya. Nah, di app to do REST ini dia nanti untuk requesting HTTP untuk menguji dan juga untuk menguji seluruh fitur to do via REST client nantinya. Nah, di sini coba kita langsung saja jalankan programnya. Nah, sesuai panduan di sini kita buat nanti dia pertama eh, kita mvn clean install dulu, di mana kita melakukan install ulang kebutuhan paketnya. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ya, mvn clean install. Nah, nah, di sini dia kalau sudah build sukses, kita lanjut ke bagian berikutnya. eh kita menjalankan aplikasinya, mvn Spring Boot Run. Kalau dia sudah clean juga build sukses, berarti program ini sudah berjalan dengan lancar, dan kita tinggal ngecek di indeks HTML-nya apakah test coverage itu sudah 100% atau belum. Nah, di sini juga dia aplikasinya sudah started successfully, di mana dia sudah enable. Nah, berarti kita tinggal ngecek di bagian ininya, di bagian target site nih, indeks HTML. Nah, klik kanan, open with live server. Nah, kalau sudah kalau dia sudah 100%, berarti program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.